Ya, masih dalam dialog Lansok, tindak pedagang online nakal. Ya. Wiki pernah punya pengalaman kurang menyenangkan belanja online? Sejauh ini belum, karena memang mungkin secara situs belanjanya juga penanganannya dari dia buka Produknya mungkin, produknya apa? produknya parfum Oke. atau beberapa produk-produk lain lah Artinya ya. kamu milih yang memang tidak terlalu mahal. Tidak terlalu mahal, tapi memang secara sistem juga sudah baik gitu ya. Secara review dan lain sebagainya itu sudah sangat-sangat baik dari konsumen gitu. Tapi saya juga pengen nanya ke Mas Teguh Iya. terkait dengan payung hukum untuk e-commerce di Indonesia sudah seberapa settle-nya gitu. Sehingga ini kasus-kasus seperti ini tidak menjadikan konsumen akhirnya sedikit kapok untuk bisa belanja online. Sebab masalah-masalah kayak gini yang dialami oleh Pak Ahmad ini kan klasik sekali ya, beli sesuatu speknya udah sesuai dengan yang tercantum di situs itu, tapi ternyata barangnya nggak ada atau salah gitu, spesifikasinya tidak sesuai. Ya, jadi menarik sekali jadi kasus Pak Ahmad tadi. Sebenarnya kasus seperti ini bukan sesuatu yang baru ya. Artinya saya yakin di luar sana masih banyak customer yang merasa mendapatkan komplain tapi tidak ditanggapi dengan baik, atau mungkin ada kesalahan input dari satu penyelenggara atau pelaku usaha e-commerce. Saya yakin itu hal yang lumrah terjadi dan biasa terjadi gitu. Kemudian dari sisi payung hukum sebetulnya pendekatannya dari dua sudut ya, dari sisi pelaku usaha, kemudian dari sisi pelanggan atau misalnya customernya. Dari sisi pelaku usaha sebetulnya sudah ada undang-undang ITE, Undang-Undang 11 tahun 2008, kemudian ada turunannya PP 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Di situ diatur sebetulnya bagaimana sih tata kelola aspek teknis dari sebuah pelaku usaha, dari penyelenggaraan sebuah e-commerce. Misalnya, fitur apa sih yang harus ada dalam satu sistem elektronik? Kemudian Fitur apa yang harus ada? di situ ada misalnya fitur untuk membatalkan perintah, fitur melakukan koreksi, fitur konfirmasi, rekonfirmasi. Ada minimum fitur. Tapi bukannya setelah kita submit gitu ya, setelah kita setelah transfer itu kan sudah, ya itu artinya udah done begitu Sudah kan? final. Sudah nggak bisa di recall lagi begitu. Ya, sebetulnya yang ideal itu ada beberapa tingkatan dari sebuah pernyataan penerimaan atau persetujuan. Kalau kita bilang pernyataan penerimaan itu bisa dalam bentuk klik, single klik, double klik, next, okay, yes, enter, Ya, I apapun. agree. Ya, itu sama statusnya seperti kita menyatakan setuju terhadap satu ketentuan. Kalau yang baik, begitu satu konfirmasi bilang yes, okay, dia akan menanyakan kembali. Begitu oke, next, dia akan tanya kembali, apakah Anda yakin Anda membeli produk A dengan harga sekian? Itu namanya Nah, rekonfirmasi. yang ada sekarang sudah memenuhi dua hal itu? Rata-rata baru sampai dua misalnya, yes, kemudian next, apakah Anda yakin? Yes, oke. Itu sebabnya saya nggak pernah belanja online. Karena saya sebagai Libra selalu ragu-ragu. Iya enggak gitu. Jadi nggak pernah berhasil. Tapi memang itu harus ya Mas Teguh ya? Sebetulnya fitur itu harus ada. Oke. Nah, hanya berapa tingkatan untuk menyatakan bahwa konsumen menyatakan setuju terhadap satu pembelian produk. Itu tidak ada yang mengatur berapa tingkatan, tapi yang sebenarnya idealnya sampai 2-3 level. Oke. Mas Teguh, Anda punya data atau tidak persentase dari template jualan Situs belanja online atau iya. e-commerce Dari yang ratusan sudah yang ada ideal sekarang? berapa persen, yang belum ideal berapa persen? Kalau persentase saya tidak punya, tapi kami sering melakukan riset, kajian kecil-kecilan di komunitas bahwa sebetulnya rata-rata untuk penyelenggara e-commerce di Indonesia, penyelenggara perdagangan online itu mirip, tipikalnya mirip gitu. Jadi 2-3 kali bentuk pernyataan penerimaan itu sudah dianggap transaksi, yes, oke. Nah, hanya memang ada beberapa yang melakukan rekonfirmasi ulang dalam bentuk pada saat pembayaran. Mungkin itu prosesnya diperpendek karena mungkin melihat karakteristik dari konsumen Indonesia sendiri yang nggak mau ribet gitu. Wah ini kayaknya panjang banget prosesnya, saya malah nggak jadi belanja. Ya prinsipnya begitu. Kalau mau nyaman pasti tidak aman. Kalau mau nyaman pasti tidak aman. Ya, kalau mau aman pasti tidak nyaman itu. Semakin ribet sebetulnya semakin aman dari sisi customer, tapi pasti tidak nyaman. Dan itu titik tengah yang harus didapatkan oleh penyelenggara e-commerce. Iya, ini sedikit berbagi juga. Saya kemudian pernah belanja di situs belanja online di Indonesia base-nya, dan satu situs belanja online yang base-nya di Amerika gitu ya, Amazon. Kalau dilihat dari proses konfirmasi dan lain sebagainya memang sangat panjang gitu ya. Dan tapi ya kemudian saya yakin bahwa memang proses itu harus saya jalani, karena kalau saya komplain mau ngadu apa segala macam itu kan agak jauh gitu ya. Kalau mungkin di Indonesia bisa dekat, datengin aja kantornya gitu. Nah,
Kalau saya fokus ke kasusnya Mas Ahmad sendiri, tadi kan dilihat bahwa secara gambar, kemudian harga itu sudah fix di situ gitu ya, sesuai on the road harganya 1, sekian. Nah, Anda melihat ini seperti apa? Salah input kah atau mungkin bisa dikategorikan penipuan atau seperti apa? Kalau penipuan saya kira saya sepakat Pak Ahmad bahwa ini masih jauh dari penipuan ya. Karena penipuan berarti ada etikat buruk. Saya tidak melihat ada etikat buruk di situ. Karena semua tampil transparan dan bahkan di capture oleh Pak Ahmad juga nggak ada masalah. Saya melihatnya lebih aspek teknikal gitu. Kontrol terhadap sebuah sistemnya misalnya. Seharusnya filter terhadap sebuah konten yang akan masuk ke dalam sebuah website itu dilakukan berkali-kali tentunya. Ada yang by system, dia akan mengenerate sendiri bahwa ini benar apa salah. Ada yang by human gitu. Yang manualnya ada melakukan cek manual. Nah, bisa jadi pada saat load tinggi, mekanisme kontrol itu banyak yang kelewat itu. Karena ribuan transaksi, kemudian ribuan atau ratusan puluhan ribu produk, semua kontrol lalai, gitu ya. Akhirnya by sistemnya kelewat, by humannya nggak sempat kepegang. Akhirnya keluar masalah. Dan itu sudah sering terjadi. Bukan cuma kasus Lazada ini saya kira. Artinya dua apa namanya mekanisme itu harusnya dipenuhi gitu ya. Kalau harusnya dipenuhi tidak by sistem kemudian harus di-recheck secara oleh manual gitu. Oke. Ya, kalau dilihat dari apa namanya ya beberapa kasus yang sudah terjadi ke belakang lah ya, seperti misalnya beli handphone kemudian yang datang adalah kotak sabun misalnya kayak gitu. Nah, itu seperti apa? Itu kalau itu bisa dikategorikan penipuan ya? Itu juga sebetulnya salah kirim, bukan salah input tapi salah kirim. Ada penyelenggara e-commerce yang memang sifatnya hanya reseller. Gitu. Kalau reseller artinya dia hanya menyelenggarakan sistem untuk pembelian. Pada saat pengiriman produk, si produsen yang akan mengirim, tenannya, merchantnya atau produsen yang akan mengirim barang ke customer itu. Ada yang memang dari hulu ke hilir dipegang oleh penyelenggaranya. Jadi ada macam-macam model sebetulnya. Sebaiknya seperti apa sih, Mas Teguh, kalau saya punya website yang saya yang punya website belanja online gitu ya, saya punya banyak rekan-rekan seller, saya sejauh mana seharusnya melakukan QC terhadap seller-seller ini supaya memang mereka mengirimkan barang yang betul-betul sesuai speknya dengan yang sudah diorder sama konsumen. Karena kan kalau ada apa-apa nama saya duluan yang kena gitu. Itu seperti apa? Di Indonesia sudah sebaik apa sih QC ini sampai ke seller itu? Sebetulnya kan semua tergantung seberapa besar resource yang dipunya oleh penyelenggara sebenarnya. Kemudian seberapa bagus sistem yang mereka bangun gitu. Bukan perkara apakah dia reseller atau dia handle semua sampai pengiriman, bahkan sampai kurir pengirimannya pun dari perusahaan. Bukan perkara itu. Tapi sebetulnya bagaimana mereka memanage sistem transaksi, sistem pembayaran, kemudian sistem pengiriman. Kemudian bagaimana seberapa besar mereka punya resource. Karena untuk melakukan checking manual itu perlu resource besar. Betul. Perlu waktu lama. Mungkin atau tidak secara sistem itu sudah ideal. Namun kemudian belum bisa mengecek barangnya dibuka kemasannya, karena secara kemasan itu memang bungkusnya bungkus handphone gitu. Seorang yang punya website nggak bisa memeriksa sejauh itu karena memang takut merusak kemasan dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau untuk kasus yang handphone yang ada isi sabun, sebetulnya saya punya perspektif yang sedikit berbeda. Bisa juga gitu. Kemungkinan itu dilakukan oleh kompetitor. Karena pada saat barang dikirim ke si customer, itu ada proses yang memang nggak akan bisa kepantau secara real oleh si penyelenggara, oleh pelaku usaha. Nah, di proses itu bisa jadi. Kompetitor itu bisa jadi dari perusahaan ekspedisi, begitu pengirimannya? Dari sisi ekspedisi bisa, dari sisi penyelenggara e-commerce-nya juga bisa. Diganti isinya, atau mungkin itu kemungkinan itu ada. Jadi kita tidak boleh skip itu. Dari semenjak Cyberlaw Community ini Anda dirikan, dari 2011, ada berapa kasus yang serupa dengan Pak Ahmad Supardi? Dan ini yang dilaporkan ya, sementara kan kita tahu yang tidak dilaporkan, yang silent ini lebih banyak lagi begitu. Kalau dari tahun 2011 saya tidak pernah hitung, tapi tahun terakhir, tahun 2015 terakhir, mungkin ada sekitar 30-an yang melapor kami. Mereka bercerita. Tapi kebetulan dari 30-an sekian laporan, itu hanya beberapa yang melibatkan penyelenggara-penyelenggara besar. Sisanya hanya penyelenggara-penyelenggara kecil. Penyelenggara kecil itu maksudnya situs yang misalnya situs yang hanya kecil, Wiki punya, saya punya, bajurumahan.com bahkan gitu. Kalau saya lihat dari 30-an sekian laporan itu sebenarnya sebagian besar adalah penipuan. Bukan masalah error pengiriman atau error. Baik, kita akan menuju ke Ibu Febri di Tangerang. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan, pengalaman belanja online. Selamat siang, Ibu Febri. Ya, halo, selamat siang, beli satu. Ya, silakan Bu Febri, apa yang Anda ingin sampaikan?
Iya, sebenarnya sih saya sejauh ini belum pernah ya dan masih puas-puas aja dengan pelayanan online baik yang online resmi seperti kayak sebelumnya Lazada atau Blibli atau apa gitu, dan juga online yang rumahan gitu. Cuman memang pada saat saya hanya ingin berkomentar pada saat yang Harbolnas itu ya kemarin. Nah itu kadang-kadang kemarin tuh harganya kayaknya impossible banget gitu untuk handphone, harganya berapa, yang sampai murah banget gitu ya, wajar aja orang tertarik untuk membelinya. Cuman memang ternyata kadang-kadang itu juga saya jadi bener nggak sih ini ya harganya semurah ini gitu. Nah melihat tadi kasus yang sebelumnya Bapak tadi ya, saya juga jadi berpikir ya, harusnya juga mungkin konsumen berpikir juga ya, misalnya harga barang jadi semurah ini gitu, apakah ini benar ada atau tidak, atau karena kan seperti kayak misalnya Lazada itu kan dia ngambil lagi dari distributor kan, dari toko yang lain kayak gitu. Bu Febri, apa yang membuat Anda tidak pernah bertransaksi online? Saya pernah, cuman memang saya tidak terlalu sering karena menurut saya kayak beli kucing dalam karung gitu. Saya masih orang zaman dulu ya, masih seneng beli barang secara untuk baju senang dicoba dulu, sepatu senang dicoba dulu kayak gitu. Karena ketakutan hal-hal seperti ini gitu. Jadi saya lebih milih-milih juga tempatnya gitu, misalnya baju gitu. Kalau misalnya dari sisi konsumen sendiri, ketika ada satu harga yang sangat murah sekali, tentunya Anda bisa cek dan recheck gitu ya, apakah memang itu betul atau tidak. Kita curiga juga ini bener apa enggak gitu kan, seperti itu. Ibu Febri, ada lagi yang ingin disampaikan? Enggak, itu aja sih saya. Yang penting ya memang kepercayaan ya intinya mah kalau belanja online ini gitu aja sih. Jadi harus dijaga betul gitu ya oleh perusahaan online-nya. Baik, terima kasih Bu Febri, selamat siang. Ya, kita masih ada beberapa segmen, kita akan lanjutkan usai jeda, tetap di Lunch Talk.